Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya Fauzan dengan NPM 2359201026. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari project game saya sebelumnya, yaitu yang sebelumnya itu membuat buat pickup games sama dead effect dan cari itu. Untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat enemy atau musuhnya. Saya sini cuma ngasih tutor yang sudah ada aja karena saya nggak buat dari awal. Langsung aja ke yang pertama, kita buka folder enemies yang ada di project bawah sini. Nah, ini kita cari frog idol. Nah, di bagian frog idol ini kita masukin di hierarki ini yang frog idol 0 sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Terus nanti kita rename namanya jadi frog sprite. Begini frog sprite nya tuh. Kalau sudah di rename frog sprite nya ini, kalian klik kanan, lalu di create empty. Habis di create empty, kalian rename jadi enemy frog. Kalau sudah di rename jadi enemy frog, sekarang kalian keluarkan dari frog sprite ini di luarnya. Nah, kayak gini. Terus frog sprite ini masukin ke dalam enemy frognya gitu. Jadinya nanti seperti ini. Di dalam enemy frog ini ada frog sprite nya. Kalau sebelumnya kan dia di dalam frog sprite ini untuk enemy frognya. Jadi kita keluarin aja. Kalau sudah, kita lanjut ke buat animasinya. Kita tap aja di bagian enemy frog ini. Kita geser dulu. Di bagian enemy frog ini, pastiin udah di enemy frog ya. Lalu kita klik. Sebelumnya kan nggak ada nih, kosong tulannya. Kalian create empty aja. Contohnya sini create new clip. Lalu kalian kasih nama aja frog idol seperti yang sudah saya buat ini. Lalu kalau sudah, kalian klik yang bagian bulat merah ini, record ini, kalian klik record. Setelah itu kalian balik ke frog sprite, kalian taruh di bagian detik, kita cek. Nah, di bagian detik 0 itu taruh di ini frog idol, di drag aja kayak gini. Nah, terus langsung untuk selanjutnya kita geser lagi ke 5. Caranya di 0 ini aja, masih lihat di layar ini kan, kita ubah jadi 5. Tuh langsung otomatis ke detik 0,05, jadi cepat aja. Terus kita ganti lagi ke frog idol 1. Nah, terus ini sampai ke idol yang ketiga, yang ketiga sampai di sini, idol ketiga. Nah, lalu untuk yang idol ke detik 0,20 ini kalian drag lagi frog idol 0 nya. Kalau sudah, lanjut kita ke detik bagian detik 1.10 ini, kalian drag frog idol 0 nya juga di bagian sini. Ini bagian di berapa? Oh ya, 74. Ketik aja sininya 74, terus kalian ganti frog idol 0 nya, drag aja ke sini. Kalau sudah, kalian matiin aja recordnya. Nah, nanti frog idolnya bakalan ini kita tes dulu ya, bisa nggak tuh sesuai ya sama frog idolnya. Saya stop lagi. Untuk yang selanjutnya kita klik aja enemy frog ini. Ntar saya geser dulu, nunggu ini.
Nah, enemy frog ini di bagian kita klik enemy frog, lihat di sebelah kanan inspektor ini. Di bagian kanan inspektor ini kalian kan masih kosong nih, belum ada apa-apa. Ini ntar sih kecil. Nah, masih ini masih kosong nih, nggak ada apa-apa, cuma ada transform. Nah, kalian tambahin aja rigid body, ketik aja sini rigid body. Nah, rigid body yang 2D ya. Setelah itu kalian klik aja. Kalau sudah, nanti dia bakalan muncul kayak gini. Di sini kalian centang di bagian centang lagi kan, di bagian body tab ini kalian ganti ke kinematic. Habis itu di bagian frog sprite kita ke frog sprite ini juga kalian tambahin box collider 2D ini, sama aja kayak rigid body itu caranya. Cari aja box collider. Mana box collider, kalian klik itu. Habis itu kalian centang is trigger ini. Kalau sudah jadi ini ditambahin box collider 2D nya, kalian klik edit collider ini. Di sini kalian sesuaiin aja ukurannya sama ukuran kodoknya ya. Ini gunanya untuk damage. Ini namanya kalau misalkan player nanti kena kodoknya, batas damage-nya di situ. Kalau sudah, kita langsung lanjut aja, kita ke klik enemy frog ini, kita buka lagi, lalu pilih create empty, klik kanan, create empty, lalu kita beri nama live point seperti yang di layar ya, yang sudah saya buat. Lalu kalian copy paste saja caranya dengan Ctrl D, lalu kalian rename menjadi right point. Jadi kita buat satu left point, satu right point ya. Kalau sudah dibuat right point dan left pointnya, kalian geser left dan right point ini ke nah ini kalian klik aja transform tool ini kan tadinya awalnya di sini nih, di sini. Untuk right point juga sama, kalian geser aja batasnya. Untuk left itu ke kiri, untuk right itu ke kanan, itu batas gerak kodoknya. Lanjut ke bagian scriptnya, kita buat script baru, namanya itu geser dulu, namanya enemy controller. Nah, kalian klik kanan saja di sini, create, lalu buat csharp script ini, lalu kalian rename namanya menjadi enemy controller, lalu kita buka scriptnya. Oh ya, di sini scriptnya kalian bisa lihat aja di link PDF yang saya kasih di deskripsi. Di situ udah saya cantumin juga tutorialnya kalau misalkan yang saya jelasin kurang jelas. Kalian copy paste saja yang ada di di link drive itu, di PDF-nya. Untuk codingannya kalian paste di enemy controller. Untuk yang bagian enemy controller itu ada di halaman 5. Kalau kalian sudah copy paste semua, kita masuk lagi ke bagian Unity-nya. Kita tunggu loading, biasanya dia loading dulu. Lalu kita ke bagian kita dulu kelihatan lagi ya. Kalian add komponen, lalu cari namanya script yang kita buat tadi, enemy frog. Nah, enemy controller. Lalu kalian klik, nanti dia bakalan muncul kayak gini, enemy controller. Nah, di sini kan ada move speed, ada left point, ada right point. Untuk move speed kalian atur aja ke 5. Lalu untuk left point sama right point ini kan awalnya dia ada missing tuh, missing transform. Stop tadi itu. Lanjut lagi lah.
Tadi kan ini kan missing tuh, hilang itu missing transform. Kalian drag aja dari leaf point ini, kalian drag ke bagian rect point. Nah, gitu juga untuk yang rect point. Lalu untuk DSR ini, untuk kalian drag untuk frog sprite nya kalian isi aja. Caranya di bagian hierarki kiri ini ada frog sprite, itu drag aja frog sprite ini ke dalam DSR ini. Lalu move time nya kalian atur ke 3, wait time nya lalu atur ke 1. Habis itu kita buat apa itu kode animasi frog jamnya ya, sama aja kayak frog idle tadi itu, cuma ini animasinya kita pakai animasi jam, jadi seru ini layar nunggu betul. Jangan lupa kalian klik enemy frognya di hierarki ini. Kalau sudah kalian klik yang frog idle nih, tanda panah nih ya, jangan salah pilih. Lalu klik create new clip, rename namanya menjadi frog jam. Untuk namanya frog jam itu kayak gini. Kalau sudah di create, kalau kalian tampilannya nanti bakalan kayak gini nih, masih kosong ini aturannya, cuman saya buat jadinya saya kasih ini aja. Untuk buat animasinya itu kalian klik tombol record ini yang warna merah bagian sini nih. Nah, kalau sudah, dan ke frog sprite, ntar mana frog sprite, kita klik enemy ya, ke asetnya dulu dah. Nah, ini dari animasi aset. Oh ya ini. Nah, ini untuk animasinya ini, caranya itu kalian drag aja ini apa namanya frog jamnya itu dari frog sprite ini kan frog jam 1. Nah, untuk time 0 ini kalian drag aja frog jam 1, bisa ikutin ini yang di layar lah ya. Terus kalian ketik di bagian 0 ini jadi 10, itu maksudnya loncat ke detik 010. Untuk di detik ini kalian masukkan untuk animasi yang kedua, yaitu frog jam sprite yang kedua seperti ini. Lalu kalian ketik ganti lagi ini ke 15, masukin yang ke frog jam 0, lalu kita ganti lagi ke 20. 20 berapa ini kan, lupa juga. Oh ya 22, ini ubah aja ke 22. Itu kalian masukin animasi ke frog jam 0. Lalu kalau misalkan animasinya ini sprite-nya udah dimasukin semua, kita atur di detiknya ini ke bagian tarik. Aduh lupa lagi deh. Mana malah sih lupa. Oh ya, kita stop aja recordnya. Nah, disitu kita kalau udah kita ke animator. Untuk di bagian tab animator ini, kalau misalkan belum muncul ya di animatornya, kan klik aja window, animation, animator. Nah, ini nanti muncul di sini animatornya. Kalau kalian sudah muncul kayak gini, nanti dia bakalan ada frog idle sama frog jam. Ini nanti dia masih putus, nggak ada tanda panah. Ini juga nggak ada is moving, jadi kita langsung ini buat dulu is movingnya. Kita klik plus ini, yang bisa diklik plus ini, kalian pilih yang ball ini namanya menjadi is moving. Nah, ikutin aja kayak yang di layar ya, movingnya tuh. Saya udah buat, dihapus saja lagi lah, kacau keluar. Kalau sudah dibuat parameternya untuk boliannya ini, kita
kita atur bagian frog idle ini. Frog idle ini kita tarik panahnya itu ke frog jam. Caranya make transition nih. Nah, ini ke frog jam. Tap aja lepas gitu. Hapus dah. Terus gitu juga untuk yang frog jam. Kalau make transition transisi ini, terus kalian ke arahin ke idle. Kalau sudah, kita klik aja tanda panahnya dulu. Kita mulai dari yang frog idle ke jam terlebih dahulu. Kita klik tanda panah setting ini ya. Lalu kalian matikan hash exit time-nya. Ini kan tadinya awal kayak gini, kalian matiin aja hash exit time-nya. Ubah transisi durasinya ke 0. Lalu kalian di bagian bawah ini kan ada condition nih. Ini kalian klik tambah aja. Nah, nanti muncul nih is moving-nya. Is moving ini kalian biarin aja true untuk yang dari idle ke jamnya. Lalu kita ke jam ke idle, tanda panahnya ini yang dari jam ke idle ya. Kalian lakuin yang sama, hash exit time ini kita matiin, transisi durasinya kita ubah jadi 0. Lalu kita klik plus ini, add to list ini untuk kondisinya di sini. Nah, untuk is moving ini kan tadi awalnya true, kita ubah aja is moving ini jadi false. Caranya ini kan tadinya awal true, kita ubah aja nih ke false. Dah, kita beres di bagian animator. Selesai di bagian animatornya. Sekarang kita buat fungsi untuk bunuh monsternya. Untuk bunuh monsternya ini fungsinya itu kita ke bagian player. Ini player yang udah kita buat sebelumnya. Kita klik dulu. Nah, kalian klik kanan, create empty, lalu kasih namanya di rename Stormbox yang ikutin tadi kayak di layar ini, Stormbox untuk kapital besar kecil hurufnya itu. Kalau sudah, kita tambahin ini kan kosong punya kalian nih, kalian tambahin aja ini box collider 2 sama aja kayak tadi di active komponen box collider 2D. Kalau sudah, nanti kalian klik di bagian collidernya ini, jadi di bawah kaki. Jadi caranya edit collider, ini edit collider. Jadi kan ada di bagian sini nih, di nggak kelihatan tuh. Nah, ini jadinya kan ada di player, di bagian player sini, kotak sini. Kalian kecilin aja, taruh di bawah kakinya, kaki player ini, biar nanti ini gunanya itu kalau misalkan kena apa namanya kodoknya itu, kataknya itu kita bisa bunuh dengan cara diinjek-injek. Kalau sudah dibuat kayak di bawah kakinya player ini, di karakternya ini, kita matiin lagi ini, udah dipencet lagi ya. Lalu kalian centang yang is triggernya, jangan lupa dicentang. Kalau dicentang dia nggak akan jalan gitu ini. Kalau sudah kita buat box collidernya, kita lanjut ke bagian frog sprite. Kita balik lagi, nah frog sprite yang kita buat tadi, frog sprite. Nah, ini untuk di bagian frog sprite ini kita buat tag baru namanya enemy. Kalau kalian belum ada, caranya kayak gini, attack. Udah ngelak. Nah, para ulang caranya, attack ini tambahin. Nah, attack kasih nama enemy. Kalau sudah, klik save. Saya udah buat, jadi nggak usah buat lagi lah ya, error pula. Kalau sudah dibuat, ini kan awalnya kan attack, kan ubah jadi enemy. Tuh udah. Kalau sudah kita buat tag enemy-nya, kita buat script stormbox-nya. Saya geser dulu lagi nih, nunggu. Kita klik stormbox yang udah di sini. Kita masuk ke folder project. Kita masuk ke script folder project. Kita klik kanan, create, lalu subscript, rename namanya jadi
Stormbox. Kalau sudah, kita buka aja scriptnya. Mana Stormbox nih udah buat. Untuk codingannya kalian kita copy aja ya dari link drive yang udah saya kasih di deskripsi itu. Geser lagi. Nah ini untuk codingannya, kalau misalkan kalian udah copy ke Stormbox, kita balik lagi ke bagian Unity-nya. Nah, di bagian Unity-nya ini kita sudah buat Stormbox, lalu kita buka script enemy controller, player controller maksud saya. Player controller, kita buka scriptnya. Kita perbarui scriptnya itu di bagian sini, kita tambahin aja nih public float bunch of horse ini, tambahin di paling atas ini dari script yang udah ada, atau kalian bisa copy semuanya itu yang ada di drive, lalu kita tambahin juga di bagian ya sini di bawahnya, kita taruh paling bawah untuk public void nya yang untuk bonds. Kita tambahin satu baris ini, satu baris fungsi. Lalu di bagian mana lagi ya? Kayaknya ada lagi. Oh ya, cuman itu aja. Kalian copy aja lah semuanya di drive itu ya. Kalau sudah, kalian kita balik lagi ke Unity. Setelah kita perbarui script player controllernya, kita ke bagian Stormbox yang ada di player, kita klik add komponen, lalu kita cari script yang kita buat tadi, Stormbox. Nah, lalu kita klik, nanti dia muncul kayak gini nih. Tuh, ini kan masih kosong nih untuk data effect-nya nih, dia missing nantinya untuk kalian punya kalian tuh. Quick table juga sama. Nah, itu kalian drag aja tuh yang dari apa namanya, data effect prefab yang udah kita buat dari video sebelumnya. Kita buka di project prefab. Nah, prefab nih di bagian apa ya sebutnya, di pickup. Oh ya, di pickup. Nih bagian pickup ini kita caranya itu masukin ke scriptnya, itu kita drag ke dalam script. Caranya kayak gini. Nah, data effect ke data effect, pickup effect ke pickup effect, quick table ke pickup effect maksud saya. Jangan salah ya, jangan kebalik. Lalu untuk change to drop ini kita ubah ke 25. Kalau sudah diubah ke 25, kita klik enemy frog di sini yang kita buat. Saya geser lagi ya. Tunggu juga, oi. Nah. Kalau sudah, kita tambahin box collider 2D di bagian enemy frog-nya. Caranya sama, kita cari aja box collider 2D-nya. Kalau sudah, klik, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, kita klik bagian centang trigger ini, diaktifin ya, terus kita edit collidernya sesuai ukuran yang kita mau. Nah, contohnya macam ini. Mana ya? Di mana? Oh ya, ini. Nah, ini. Nah, ini untuk ngatur dimana kita bisa ngasih damage ke kodoknya, ke kataknya. Ini cuma saya kecilin biar nanti dianya pas dia loncat bisa di atasnya tuh. Kalau misalkan terlalu gede juga, nanti dianya baru kesentuh langsung menggol. Kalau sudah kita atur kotaknya ini, kita tambahin lagi add komponen. Salah. Remove komponen. Nah, kita add komponen, kita cari script demo player, lalu kita klik. Dah. Lalu kita coba play, apakah berhasil yang kita buat. Kalau dia berhasil, dia bakalan gerak kanan kiri ya kodoknya tuh, kayak yang dilihat nih, kodoknya gerak kanan kiri sesuai sama tempat batas kita ngasih live point sama red pointnya. Terus kalau misalkan playernya kena kodoknya atau kotaknya ini, dia bakalan kena damage untuk playernya, terus pada HP ini bakal ngurang, katanya kayak gini tuh.
orang ya ber-HP-nya. Terus kalau kita mau kill atau membunuh monster kataknya ini, caranya kita lompatin aja ke bagian atasnya, proses tempat atas tadi kan, atasnya kena sekecil nah. Tuh kill tuh, hilang kodoknya, meninggoy. Jadi kita berhasil membuat enemy kodoknya itu ya, dimulai dari apa, kodoknya bisa gerak kanan kiri, terus bisa ngasih damage ke player, sama player bisa ngekill kodoknya tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika videonya kurang jelas dan terlalu panjang. Kalau misalkan tutorial yang saya berikan ini masih dirasa bingung, kalian bisa klik aja ya yang di deskripsi itu link drive-nya. Kalian ikutin aja tutorial yang ada di PDF itu, dimulai dari script sama cara membuatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.